Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Raudah selaku dosen mata kuliah desain bahan ajar bahasa Arab cetak serta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini akan menyampaikan makalah dengan tema komponen bahan ajar bahasa Arab. Adapun komponen bahan ajar bahasa Arab ini ada dua hal atau dua materi, yaitu pertama adalah materi pokok bahan bahasa Arab, yang kedua adalah materi pendukung. Adapun materi pokok di sini itu hanya digunakan untuk pembelajaran orang-orang non-Arab, semisal seperti orang Indonesia ataupun orang non-Arab lainnya. Adapun isi materi pokok bahasa Arab adalah satu adalah bacaan-bacaan atau al-mutola'ah. Agar lebih komunikatif, bacaan-bacaan di sini itu berisi tentang pertanyaan atau tanya jawab dialogis tentang keadaan atau kejadian-kejadian lingkungan sekitar seperti di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kaidah-kaidah bahasa Arab atau al-qawaid al-lughah al-arabiyah. Kaidah-kaidah bahasa Arab di sini itu bisa disusun dengan bahasa non-Arab, semisal bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya harus bahasa Arab, bukan, tapi boleh menggunakan bahasa lainnya. Berikutnya adalah beberapa latihan atau al-tamarrun. Latihan di sini itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama secara lisan. Secara lisan bisa dilakukan dengan tanya jawab ataupun menirukan bacaan ataupun bacaan lainnya. Yang kedua dengan cara tertulis. Tertulis ini bisa lewat tes ataupun tertulis lainnya, ya seperti tes itulah. Berikutnya adalah tahapan-tahapan penyajian bahan pelajaran. Dalam penyajian bahan pelajaran itu harus ada tahap-tahapannya supaya tidak terjadi loncatan-loncatan ketika pembelajaran. Nah, adapun tahap-tahapan penyajian di sini itu bisa dimulai dari struktur atau kaidah yang paling mudah atau ringan dahulu hingga nanti naik-naik semakin tinggi ataupun lebih susah. Yang terakhir adalah adanya kamus singkat. Kamus singkat di sini itu bisa berisi tentang kata-kata atau kalimat sulit dari materi-materi yang sebelumnya tadi. Adapun kamus singkat ini bisa ditaruh setelah bacaan ataupun setelah materi akhir selesai. Berikutnya adalah materi pendukung yang akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang materi pendukung. Jadi untuk materi pendukung berikutnya yaitu ada buku-buku latihan atau kitab at-tamarin. Jadi adanya buku latihan ini dimaksudkan agar melatih siswa menulis jawaban dari soal-soal yang ada dalam buku latihan dengan menggunakan kosakata dalam satu kalimat yang benar berdasarkan pola-pola kalimat yang telah diajarkan dalam textbook tersebut. Ya, ini juga sekaligus untuk memperkaya perbendaharaan kata maupun penguasaan pola-pola kalimat. Jadi untuk materi pendukungnya harus ada buku-buku latihan. Buku latihan supaya siswa itu bisa latihan-latihan menulis jawaban-jawaban dari soal-soal yang sudah diajarkan oleh guru. Kemudian untuk selanjutnya ada perlu adanya analisis edukatif pedagogis. Maksudnya apa? Analisis pedagogis itu di sini guru harus mempunyai seni dalam mengajar peserta didik. Nah, di sini ada dua faktor yaitu faktor siswa dan faktor guru. Nah, faktor siswa ini hendaknya dalam penyusunan banyak didasarkan pada pertimbangan usia siswa, kemampuan siswa, belajar siswa, tingkat pengetahuan siswa, tingkat pengetahuan bahasa yang dimiliki siswa maupun kecenderungan siswa dalam mempelajari bahasa. Kemudian faktor guru, maksudnya adalah
Dalam menyusun textbook, seorang pengarang harus mampu membayangkan dan memperkirakan dengan tepat tentang kualitas guru-guru yang akan menggunakan textbook bahasa Arab tersebut. Ini adalah suatu langkah yang salah apabila seorang penyusun textbook justru dirinya yang dijadikan sebagai tolok ukurnya. Nah, sebenarnya memang suatu keharusan bagi seorang guru bahasa Arab itu dia mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik, seperti dapat berbicara dengan fasih, dapat menulis dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah khat tertentu, dan juga dapat memahami karya bahasa Arab dengan tepat dan mampu mengungkapkan maksud hatinya secara baik melalui lisan ataupun tulisan dengan mudah dan benar. Untuk selanjutnya ada buku pedoman bagi guru. Materi pendukung berikutnya yaitu pedoman bagi guru atau kitab Al-Mudarris. Maksudnya apa? Maksudnya buku yang berisi beberapa petunjuk penggunaan textbook bahasa Arab bagi guru yang akan mengajarkannya. Hal ini dimaksudkan agar guru benar-benar dapat menyampaikan materi pelajaran secara baik sesuai dengan maksud penyusunannya, baik mengenai metode pendekatan maupun teknik pengajarannya. Nah, lebih gamblang buku pedoman guru itu setidaknya berisi hal-hal berikut, yaitu tentang penjelasan tentang metode pengajaran yang tepat untuk mengajarkan textbook bahasa Arab. Kemudian sistem penyampaiannya, sistem menyampaikan materi-materi pokok textbook. Misalnya hendak materinya disampaikan pelajaran demi pelajaran dan sampai melanjutkan pelajaran berikutnya kalau materi yang sedang dipelajari itu belum betul-betul difahami. Kemudian keterangan-keterangan lainnya tentang cara atau bagaimana pelajaran itu dapat disampaikan dengan siswa sebagai suatu pelajaran yang menarik. Itulah materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.